Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran kimia. Kita akan membahas pada bab kedua, yaitu tentang elektrokimia. Elektrokimia secara etimologi berarti ada dua kata, yaitu elektro dan kimia. Elektro sendiri itu adalah listrik dan kimia berhubungan dengan reaksi kimia. Kalau Anda perhatikan di sini ada sebuah mobil ya, tahun keluaran tua, di mana bodi dari mobil ini adalah sebuah logam, dan diharapkan bahwa logam sebagai bodi dari mobil ini tidak mudah untuk berkarat. Cara-cara supaya tidak mudah berkarat dapat dilakukan secara proses kimia, yaitu bagian di dalam yang disebut dengan elektrokimia. Seperti dalam mobil juga ada yang disebut dengan aki mobil. Aki mobil itu berfungsi sebagai tempat menyediakannya adanya arus listrik supaya mobil tersebut dapat berjalan, misalnya dalam lampu ataupun dalam pembakaran. Salah satu bagian penting komponen dalam mobil itu sendiri yaitu aki. Nah, yang kita faktor utama adalah bagaimana cara kerja daripada aki atau akumulator tersebut yang berfungsi sebagai komponen penting di dalam mobil. Kita akan pahami sebelum masuk ke dalam istilah elektrokimia, kita harus mengerti dulu yang disebut dengan reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Jadi reaksi redoks adalah reaksi yang dinamanya terjadi adanya serah terima elektron antara zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilok atau bilangan unsur. Reduksi secara konsep elektron. Nah, yang disebut reduksi adalah penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi, dan lawannya oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, ini oksidasi adalah pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Sebagai contoh misalnya dalam reaksi redoks di mana Fe3+ dia menangkap 3 elektron menghasilkan Fe. Ini terjadi penangkapan 3 elektron atau penerimaan elektron sebanyak 3 dari ion Fe dengan muatan 3+ berubah menjadi muatan 0 dengan menangkap 3 elektron. Maka secara bilok atau bilangan oksidasi, di mana bilok Fe dalam Fe3+ itu berubah atau turun menjadi 0. Nah, di sini terjadi penurunan bilok. Itu pengertian dari yang disebut dengan reaksi reduksi. Terus yang kedua tentang reaksi oksidasi tadi sudah disebutkan. Contohnya di sini natrium Na berubah menjadi Na+ dengan melepaskan 1 elektron. Itu secara pengertian adanya pelepasan elektron. Secara bilok, Na dalam keadaan logam dia memiliki bilok 0, dan dalam keadaan ion dia memiliki bilok +1. Berarti dari 0 di +1 itu adalah naik. Itu pengertian antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Yang kedua, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah muatan yang diimban oleh suatu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penetapan bilok suatu unsur. Yang pertama, bilok unsur bebas dalam keadaan unsur itu memiliki bilok sama dengan 0, baik dalam keadaan unsur ataupun molekul unsur. Yang kedua, atom logam dalam senyawanya memiliki bilok 0 positif. Harga sesuai dengan nomor golongannya, kecuali untuk logam transisi memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi.
Nah, di sini logam dalam senyawanya adalah untuk golongan 1A berarti memiliki bilog plus 1, golongan 2A memiliki bilog plus 2, dan golongan 3A memiliki bilog plus 3. Ini tidak berlaku untuk golongan logam-logam transisi karena memiliki lebih dari 1 bilog. Terus bilog atom H dalam senyawanya adalah plus 1 kecuali ada beberapa senyawa terutama dalam bentuk hidrida. Nah, dalam bentuk hidrida NaH di sana adalah min 1. Nah, di sini seperti contoh HCl. Senyawa HCl umumnya adalah H di sana adalah plus 1. NaH. Nah, H di sini berbeda. Nah, karena ini di dalam bentuk hidrida. Artinya Na itu lebih elektropositif daripada H, sehingga H memiliki bilog min 1. Ini kecualian, tapi umumnya adalah bilog H dalam senyawanya adalah plus 1. Yang keempat, bilangan oksidasi untuk atom H pada umumnya adalah min 2, kecuali dalam keadaan senyawa peroksida. Bilognya adalah min 1. Nah, di sini sebagai contoh, dalam senyawa CaO atau kapur, Ca di sini plus 2 dan O adalah min 2, kecuali dalam senyawa hidrogen peroksida. H2O2 di sini bilognya O adalah min 1. Selanjutnya, jumlah seluruh bilog atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Nah, ini dalam bentuk monoatom ataupun dalam bentuk poliatom. Contoh, dalam bentuk monoatom S2- berarti bilognya adalah min 2, Fe3- berarti Fe3+ berarti bilognya plus 3. Dalam bentuk poliatom, jumlah keseluruhan jumlah bilog itu adalah min 2. Jadi kalau dijabarkan 2 bilog Cr ditambah 7 bilog O, berjumlah totalnya adalah min 2. Diketahui bersama tadi O itu dalam senyawanya umumnya adalah min 2. Jadi kalau min 2 kali 7 sama dengan min 14 ditambah 2 Cr sama dengan min 2. Cr di sini adalah plus 6. Terus yang ke-6, jumlah bilog oksidasi unsur pembentuk senyawa netral sama dengan 0. Seperti contoh, Fe2O3 jumlah total bilognya sama dengan 0. Kalau dijabarkan berarti O di sini tadi ketahui min 2 kali 3 min 6, berarti jumlah Fe2 di sini yaitu ketika dijumlahkan dengan bilog 3O jumlah totalnya 0. Min 6 berarti di sini harus plus 6. Jadi Fe adalah plus 3. Nah, itu. Contoh soal, tentukan bilog oksidasi Mn dalam NNO4. Berarti ini poliatom. Jumlah total bilog harus min 4. Berarti O diketahui min 2, min 2 tambah Mn jumlah totalnya min 4. Maaf, salah ini penulisannya. Seharusnya MnO4-. Maaf ya. MnO4- jadi Mn-nya 1, O-nya ada 4. Min 2 kali 4 jadi min 8 tambah Mn min 1 berarti Mn di sini adalah plus 7. Nah, ini 1 kali bilog Mn ditambah 4 kali bilog oksidasi O. O itu adalah min 2 kali 4 min 8 ditambah 1 kali Mn, jumlah totalnya harus min 1 sesuai dengan muatan. Di sini nilai daripada bilog Mn adalah plus 7. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk penentuan bagaimana menentukan reaksi oksidasi reduksi dengan menggunakan yang disebut kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Salah satu contoh di sini reaksi Auto-Redox. Auto itu sendiri
sendiri dan redox berarti zat itu sendiri yang mengalami yang disebut reduksi dan oksidasi. Nah, zat yang mengalami reaksi reduksi secara serentak. Contoh di sini Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan KCl ditambah KClO3, KClO ditambah H2O. Kita tentukan masing-masing unsur ini biolognya. Cl2 termasuk ke dalam yang disebut molekul unsur. Tadi disebutkan molekul unsur itu adalah memiliki biolog 0. 2KOH di sini ketiga-tiganya masuk ke dalam aturan. O adalah min 2, H adalah min 1. Di sini termasuk golongan alkali tanah, berarti ini plus 1. Ini O min 2 dan H adalah plus 1. Jumlah total harus 0. Terus yang ketiga hasil reaksi KCl. K termasuk golongan alkali tanah, berarti plus 1. Cl termasuk golongan 7A dalam keadaan biner. Jadi ini plus 1, ini min 1. Ya, selanjutnya KClO. Di sini yang masuk ke dalam aturan adalah O dan K. Cl tidak masuk ke dalam aturan karena di sini senyawanya bukan biner atau dua unsur, tapi lebih dari dua unsur. Jadi kita hitung O tetap min 2, K plus 1, berarti Cl adalah plus 1. Nah, yang selanjutnya H2O, O min 2 dan H adalah plus 1. Kalau melihat perubahannya, di sini Cl mengalami perubahan. Dari bilog 0 dia berubah menjadi min 1 dan dari bilog 0 berubah menjadi plus 1. Jadi hanya Cl saja yang mengalami reaksi redox. Nah, makanya ini disebutnya auto redox, sendiri mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Mungkin dicukupkan sekian dulu, nanti kita lanjutkan kembali materi ini untuk pembelajaran yang selanjutnya. Kita sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.